pencemaran hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. 26. Dan Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian dari firman Tuhan ini secara kontekstual, maka Paulus sedang berbicara tentang kemerdekaan orang Kristen. Nah, kemerdekaan orang Kristen itu bertalian erat dengan pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, maka Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita ini dimerdekakan oleh Roh Kudus. Jadi bicara tentang kemerdekaan orang Kristen itu bertalian erat dengan pekerjaan Roh Kudus. Makanya Paulus ketika bicara tentang kemerdekaan, dia mengkaitkan soal bagaimana Roh Kudus memimpin. Misalnya seperti yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu ayat yang ke-26, 4. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara, sekali lagi, kemerdekaan kekristenan itu berkaitan dengan kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus atau kehidupan di dalam Roh Kudus. Nah, karena itu orang tidak bisa berkata bahwa saya sudah merdeka tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, atau sebaliknya, saya dipimpin Roh Kudus tanpa mengalami kemerdekaan. Itu sesuatu yang impossible. Dua-duanya adalah sesuatu yang berkaitan. Kalau orang mengalami kemerdekaan, maka pasti dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang itu dipimpin Roh Kudus, pasti dia juga mengalami kemerdekaan. Amin. 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 Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan dengan tema dampak dari orang yang dimerdekakan atau hidup di dalam roh. Ya, orang yang hidup di dalam roh, orang yang dimerdekakan itu kita melihat dampaknya apa saja yang akan terjadi. Kita mulai dengan ayat yang ke-13 dari Galatia pasal yang ke-5. Mari tampilkan ayat itu dan mari kita baca sekali lagi bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan, dikatakan di dalam ayat itu bagian terakhir bahwa layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang yang dimerdekakan atau orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang hidupnya di dalam roh, itu pasti dia hidupnya di dalam kasih. Sama-sama katakan, hidup dalam kasih. 1, 2, 3. Hidup dalam kasih. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau orang itu dimerdekakan, orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis dia pasti hidup di dalam kasih. Tidak mungkin tidak. Ya. Kasih dengan kemerdekaan, dengan dipimpin roh, itu bertalian. Artinya bahwa kasih itu adalah buah, dampak dari orang-orang yang dipimpin Roh Kudus atau hidup di dalam kemerdekaan. Jadi kalau orang tidak punya kasih, berarti dia belum dimerdekakan atau dia belum dipimpin Roh Kudus. Atau kalau orang hidupnya tidak di dalam kasih, maka kita tidak bisa bilang bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kok bisa Roh Kudus itu dikaitkan dengan kasih? Ya,
saya mau kita lihat Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Mari kita baca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kitab Roma pasal 5 ayat 5. Oke, 1. Belum. Roma 5 ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi seraya Roh Kudus dicurahkan, dikaruniakan kepada seseorang, maka dengan itu juga kasih Allah ada. Kasih Allah dicurahkan. Kasih Allah itu ada dalam diri orang itu. Jadi tidak mungkin orang saudaraku hidup di dalam roh, orang itu dimerdekakan tanpa dia memiliki kasih. Karena kasih dengan Roh Kudus itu satu paket. Begitu terima kasih, maka terima Roh Kudus. Waktu terima Roh Kudus, maka terima kasih Allah. Jadi itu tidak bisa dipisah. Makanya saudara, kalau kita membaca 1 Korintus 13, Paulus pernah menegur jemaat yang ada di Korintus. Paulus bilang begini, kamu bisa berbahasa semua bahasa. Kamu bisa bernubuat. Kamu bisa punya iman yang memindahkan gunung. Kamu bisa buat mujizat yang begitu luar biasa. Kamu bisa berpengetahuan yang begitu dahsyat. Tetapi kalau kamu tidak punya kasih, maka itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Maksudnya adalah kamu itu sama saja dengan sia-sia semuanya. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena Paulus sedang berbicara soal dipimpin Roh Kudus di pasal 12. Paulus sedang bicara soal bagaimana karunia roh di pasal 14. Dan di pasal 13 dia menekankan soal kasih. Karena memang antara Roh Kudus, antara karunia, antara pekerjaan roh dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Begitu orang terima Roh Kudus, maka orang terima kasih Allah. Begitu orang terima pengurapan dari Tuhan, maka kasih Allah itu dicurahkan dalam hidupnya. Tanpa Roh Kudus, tanpa kasih. Tanpa kasih berarti tanpa roh. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik. Dampak kalau kita ini hidupnya sudah dimerdekakan, atau kita ini sudah dapat Roh Kudus memenuhi hidup kita, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dampak yang pertama pasti orang itu hidup di dalam kasih. Nah, sekarang kita lihat Galatia pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-14, kita maju sedikit ya. Saudara, kasih yang seperti apa? Mari kita lihat. Ayat yang ke Galatia 5 ayat 14 ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercatut dalam satu firman, yaitu 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalimat ini adalah kalimat penjelasan dari apa yang dikatakan di dalam ayat 13 bagian terakhir. Coba kita mundur lagi di ayat 13 dan saya tekankan soal kalimat ini. Lihat ayat 13 bagian terakhir. Melainkan layanilah, itu perintahnya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kenapa? Ayat 5:14 menjelaskan. Karena firman yang utama itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya begini, orang yang punya kasih Allah, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang dimerdekakan itu kasih ada di dalam dirinya, dan wujud nyata dari kasih Allah ada dalam dirinya karena pekerjaan roh, maka dia akan melayani seorang akan yang lain. Dia akan melayani. Itu ciri yang tidak bisa terpisahkan dengan orang yang punya kasih. Jadi kalau ada orang bilang saya punya kasih tapi tidak pernah melayani, itu bukan punya kasih. Kasih itu identik dengan melayani. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau istri berkata saya mengasihi suami, maka istri melayani suami. Kalau suami mengatakan saya mengasihi istri, I love you mom, I love you papi, nah, gitu ya, saudara. I love you honey, saudara. Maka dia bahwa wujud nyatanya adalah melayani. Kalau tidak melayani suami, tidak melayani istri, maka itu bukan kasih. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau ada istri yang hanya maunya, saudaraku,
dilayani suaminya, dalam tanda kutip artinya adalah saudara, suaminya harus memenuhi semua keperluannya, tapi sementara dia tidak pernah melayani suaminya, itu berarti dia belum dipimpin Roh Kudus. Ini istri yang belum dipenuhi Roh Kudus, istri yang belum dimerdekakan. Ibu-ibu tanya samping kiri kanan, kamu sudah dimerdekakan belum? Sudah ya? Amin. Ibu-ibu tidak ada amin ini. Amin, ibu-ibu. Ya, saudara. Kalau ada suami, saudara, yang hanya tuntut istri, cuci baju, setrika baju, siap makan, pel rumah, gunting kuku, semua habis. Anak memang model kayak begitu. Ya. Tapi dia sendiri tidak mengasihi istrinya, maka sekali lagi dia suami yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia belum dipimpin Roh Kudus. Bapak-bapak ada amin? Amin. Bapak-bapak pede ya, saudara. Harus itu. Jadi kasih itu bukti nyatanya melayani. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya saya kadang-kadang jengkel pada waktu pernikahan itu, saudara. Orang kalau lagi saudaraku menyanyi itu lagu satu tetes air susu mama, ya, wih dia menangis maka ribut. Tapi pertanyaannya, layani mama dengan bapak tidak? Saudara, jangan sampai hanya menyanyi itu lagu. Karena ada banyak anak-anak yang sebenarnya tidak ngasih orang tuanya. Buktinya di mana? Saudara, ibu pacar datang, bel, titit, bilang mama cuci piring besok saya, besok jalan. Nah ini apa ini, saudara? Dia lebih mengasihi pacarnya dibandingkan mamanya. Tapi begitu nikah, satu tetes air susu mama. Ini betampil yang lu bolak-balik. Menangis pura-pura sah. Ya. Padahal dia tidak pernah melayani orang tuanya, tidak pernah melayani papa mamanya. Yang layani papa mamanya itu anak-anak yang tinggal di rumah, anak-anak tetangga, anak-anak keluarga, anak-anak saudara, anak kandung sendiri sok pernah melayani dia orang tua. Tapi dia bilang, beta mengasihi bepu mama bapak. Anda belum dimerdekakan. Dengar baik. Amin, anak-anak muda. Nah, jadi ingat, layani lu orang tua. Jangan sampai lu hanya ngomong bilang, ya menangis. Tapi sudah pernah melayani orang tua, itu namanya tidak mengasihi. Karena wujud nyata orang mengasihi itu dia melayani. Itu wujud nyatanya. Jadi jangan ngomong banyak soal pelayanan kalau orang soal kasih kalau orang itu tidak melayani. Jangan ngomong banyak soal saudara kasih kalau tidak pernah melayani. Jangan ngomong, karena itu omong kosong. Saudara yang diberkati Tuhan, saya sampaikan kepada bos-bos itu. Ada banyak bos-bos yang hanya duduk di dalam kamar bosnya. Kalau sudah di kantor masuk di ruangan, dia sudah keluar lagi. Kopi orang antar, semua TTB-nya antar masuk. Dia sendiri tidak pernah melayani orang. Saudara yang diberkati Tuhan, nikmati segala sesuatu berkat Tuhan, tapi dia Kristen. Dia saudaraku anggota gereja, anggota persekutuan doa. Seharusnya sebagai bos bukan hanya dilayani, tetapi juga melayani. Cara melayani bukan lu bikin kopi kasih dia, tapi paling tidak kan, saudara, ada cara-cara pelayanan lain yang mungkin engkau bisa lakukan buat orang-orang yang ada di dalam ruangan, saudaraku, tempat kerjamu, di kantormu. Engkau harus jadi berkat. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau tidak, bagaimana? Saudara, bagaimana orang Kristen bisa jadi orang yang melayani? Melayani itu bukan hanya saat waktu kita ada di PD, waktu kita singers, waktu kita WL, waktu kita pimpin pujian, waktu kita khotbah, saudara. Tapi di mana saja kita harus melayani orang lain. Makanya Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan apa? Karena dia punya kasih.
Kalau dia tidak punya kasih, dia tidak mau melayani. Saudara, kenapa dia melayani tiap hari dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, jalan kaki, saudaraku yang diberkati. Ketemu orang yang tidak punya makan, dia bikin mujizat kasih makan. Dapat ketemu orang sakit, dia doakan sembuhkan. Dapat ketemu orang yang terikat dengan kuasa gelap, dia doakan supaya lepaskan. Karena satu, bukan keluarga, bukan kenalan, bukan dari sukunya, tapi dia punya kasih untuk melayani. Ini adalah yang tidak boleh kita lupakan. Amin. Jadi ingat, kalau Anda punya kasih, harus melayani. Itu kunci, ya. Jadi saya ulang, Roh Kudus dengan kemerdekaan itu satu paket. Dengan tambah sekarang kasih. Jadi begitu orang dapat Roh Kudus, dia dimerdekakan, dia punya kasih Allah. Kasih itu membuat dia semangat melayani. Kasih itu membuat dia pantang untuk tidak melayani. Karena kasih itu mendorong dia, saudara yang diberkati Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di Topa. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, Pak Pendeta, saya ini sebenarnya mau undang Bapak, tapi saya juga perasaan. Saya bilang, kok kenapa perasaan? Ais Bapak dong pendeta sebesar. Sadar dulu kecil-kecil tidak naik-naikin. Besar dari mananya? Ya soalnya Bapak maksudnya kan kalau Bapak dong kan khotbah itu biasa KKR, KPI. Beta ini persekutuan hanya 5-6 orang. Saya mau undang juga perasaan Bapak. Ini saudara yang diberkati Tuhan. Lalu saya bilang begini, tak usah perasaan Pak. Karena saya ini melayani karena kasih. Bukan karena banyak orang. Karena itu waktu saya pulang, langsung saya unggah di YouTube saudaraku. Di Facebook saya bilang, semangat khotbah di 10 orang sama dengan 1000 orang. Amen. Itu karena kasih. Amin. Ya, melayani itu harus dengan kasih, tidak bisa dengan yang lain. Amin. Dia bilang begini, Pak, karena ada yang bilang, telepon saya mau khotbah tapi yang hadir berapa? Lalu saya tanya, kenapa? Lu takut kok saya kasih amplop kurang? Ini Bapak bilang begitu. Amplop lu jangan khawatir. Ya. Dia ngomong langsung yang khotbah itu saudara. Amplop lu jangan khawatir. Sonde toh kalau beta siap khotbah itu kan beta mesti tahu. Kalau 10 orang beta siap untuk 10 orang punya. Kalau 100 orang siap untuk 100 orang punya. Wih, berarti ada khotbah 100 orang itu beda dengan khotbah 10 orang. Khotbah 1000 orang itu beda. Saudara yang diberkati Tuhan. Wah, itu bahaya tuh. Tidak boleh. Kita melayani Tuhan sekali lagi dasarnya adalah kasih. Kasih itu berarti tidak pandang bulu. Mau banyak, mau sedikit, mau baik, tidak baik. Saudara kita harus melakukannya. Melayani itu dengan kasih. Amin. Ya, makanya saya pernah khotbah di tempat ini. Saya ingat itu saudara. Sudah lama sekali. Ada orang yang kalau saudara baik dengan tetangganya itu, kalau tetangganya itu kasih dia. Kalau tetangganya suka kasih dia garam, maka nanti kalau tetangga datang minta garam, dia juga kasih garam. Tapi kalau tetangga itu tidak pernah kasih garam, tiba-tiba garam habis, kios tutup, lalu dia datang minta, maka dia bilang begini, weh, dicari di tempat lain, garam di sini juga tidak ada, di laut ada. Nah ini saudara. Kenapa? Karena memang dia tidak punya kasih. Orang kalau tidak punya kasih, dia layani orang itu pakai imbalan. Pakai sudah ada maksudnya. Kasih itu sekali lagi berbeda. Karena itu kasih yang Tuhan beri itu adalah kasih yang dicurahkan bersamaan dengan Roh Kudus. Begitu Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang, maka kasih Allah itu memenuhi hidup orang itu. Amin. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, saudaraku, Petrus. Ya. Pada waktu pertama dia akan melayaninya itu ogah-ogahan. Ya. Tetapi saudara lihat, ketika Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, dan dia kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, kata Alkitab, dia melayani dengan kasih yang luar biasa. Dia pantang mundur, dia pantang menyerah. Dia tidak lagi kenal saudara yang namanya panas, dingin, cuaca hujan, cuaca buruk. Takut dengan orang mau bunuh, tidak takut lagi sekarang. Kenapa? Karena dia sekarang punya kasih yang besar. Kasih itu membuat dia melayani tanpa pandang bulu. Amin. Jadi hari ini sekali lagi jangan lupakan, kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda dipimpin Roh, hidup dalam kemerdekaan, berarti ciri yang pertama kasih. Dan kasih itu membuat kita melayani. Yang kedua, saudara, kasih, masih saya bicara soal kasih.
Orang yang punya kasih itu pasti mengampuni, ya. Coba kita lanjutkan di ayat yang ke-15. Sekarang kita lihat Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Oke. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyerang, awaslah. Sampai situ dulu ya. Dan lihat ayat 14, dia bicara soal kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu di ayat 15 dia mengatakan begini, jikalau kamu saling menggigit, berarti saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan juga tidak selalu hubungannya itu jalannya selaras. Ada kalanya cekcok, ada kalanya tidak seirama, ada kalanya bisa batas salah paham, ada kalanya saudara pendapat kita beda dengan pendapat orang lain. Bahkan dalam rumah tangga sekalipun, suami istri itu tidak bisa sama dalam sejalan terus-menerus. Kadang-kadang kita bisa berbeda persepsi, berbeda pandangan. Bahkan tidak sedikit dari kita mungkin saling menggigit. Kata Paulus demikian. Tetapi di sana dikatakan, awaslah. Itu warning. Karena orang ada yang sudah menggigit, dia mau lebih dari menggigit. Bukan hanya telan. Telan saja mas baik. Itu ayat mengatakan selanjutnya. Supaya, 1, 2, 3. Jangan kamu saling membinasakan. Saudara, itu yang berat. Ada suami istri cekcok, saling menggigit, satu telan satu. Saudara, tapi ingat jangan saling membinasakan. Istri masuk ruang doa lalu berkata, Tuhan cabut nyawanya. Ini bahaya. Itu namanya saling membinasakan. Kasih tidak saling membinasakan. Kasih itu bisa saja saudaraku tidak sejalan. Kasih itu bisa saja saling bentrok, bisa. Tapi kasih tidak membinasakan. Amin. Itu ingat Bapak Mama Saudara. Tuhan, aku angkat tangan. Terlalu Tuhan. Jangan. Kenapa Tuhan kesedia lama Tuhan? Beta masih muda Tuhan. Beta mau ganti laki baru. Jangan. Kan ada ya. Karena begitu dia cekcok terlalu lama. Dia suami bunuh dia laki dia bini. Oh, ada tuh. Kalau dia kasih minum potas laki masih hidup, maka langkah terakhir memang kali suami. Saudara, kenapa? Karena memang dia tidak punya kasih. Orang kalau tidak punya kasih ujungnya mau binasakan orang. Anda dengan tetangga bisa cekcok, bisa loh. Anda dengan anggota persekutuan Anda bisa cekcok, bisa. Tapi tidak boleh saling membinasakan. Tidak boleh. Saudara. Ya. Artinya begini, orang yang punya kasih itu dia mengampuni. Orang yang punya kasih itu dia tidak simpan. Karena kalau sudah simpan akar pahit itu yang mau binasakan orang. Akar pahit itu yang cenderung mau bunuh orang. Tapi kalau orang punya kasih, dia punya roh pengampunan. Itu kasih Allah. Saudara yang diberkati itu. Karena itu kalau ada orang bilang, saya di rumah tangga tidak pernah bakal lain omong kosong saya rasa. Saudara yang diberkati, saya jujur, seringkali saya beda pendapat dengan istri. Cekcok. Tapi tidak boleh saling membinasakan. Harus saling mengampuni. Ya. Tidak boleh satu kepengen satu mati dahulu, sampai boleh. Saudara, itu berarti Anda mengutuk. Ya. Itu karena tidak punya kasih. Kasih itu tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, saya ulang ya, sudah lihat ya, Roh Kudus itu memerdekakan kita. Roh Kudus itu kasih buat saudara. Nah, kasih yang seperti apa? Kasih yang buat kita semangat melayani. Kasih yang buat kita bisa mengampuni orang lain. Kasih yang membuat kita tidak simpan dendam, amarah, kebencian, iri hati, sakit hati, kepahitan. Tidak akan ada kalau saudara punya kasih Allah itu. Karena kasih Allah itu seperti itu.
Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Tidak ada kasih yang membinasakan orang. Itu ciri dari orang yang punya kasih. Makanya saya ulang, dampak dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang dipimpin Roh, orang yang dimerdekakan Tuhan, itu dia pasti punya kasih. Dan kasih itu memberi dua dampak. Yang pertama melayani, yang kedua mengampuni. Sekarang kita pindah dampak yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita maju ke ayat 16. Oke. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, yang kedua, orang kalau mengalami yang namanya kemerdekaan oleh Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu akan membuat orang itu mengalami yang namanya dia tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa dia tidak menuruti keinginan daging? Karena begitu Roh Kudus itu hadir dalam pribadi seseorang, maka hidup orang itu dipimpin oleh Roh. Tampilkan Roma 8 dulu ayat 14. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14. Oke, jemaat baca 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Saudara, kenapa? Karena orang-orang yang dipimpin Roh Allah, keinginan daging sudah mati. Keinginan daging itu dari mana? Itu warisan daging. Keinginan daging itu warisan dari daging kita. Saudara, waktu kita lahir dalam daging, maka otomatis keinginan daging itu mulai berkuasa atas diri kita. Tapi setelah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh, hidupmu dipimpin oleh Roh, maka kamu sekarang jadi warga baru, kelahiran baru, namanya anak-anak Allah. Artinya bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan manusia lama kita, tapi kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus yang membuat kita punya karakter baru. Saudara, hidup kita jadi baru, sehingga kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging itu, manusia lama kita. Saudara, makanya orang yang mau merdeka, orang yang mau bebas dari kedagingannya adalah orang-orang yang hidupnya harus dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, maka hidup ini pasti akan lepas dari kedagingan. Apa saja keinginan daging itu? Kita lihat sekarang ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini dosa seksual. Saudara, keinginan seksual itu bisa kita kendalikan atau bisa kita matikan kalau kita dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau ada orang masih selingkuh, itu berarti dia belum dipimpin Roh Kudus. Pak, tapi dia itu kan pendeta lama. Mau pendeta kok pendota kak? Tidak mau tahu. Pokoknya saudara, kalau masih bersinah, masih bercabut, maka dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena orang dipenuhi Roh Kudus itu otomatis keinginan daging takut. Saya sudah kasih contoh Yusuf. Ya, saudara lihat. Nah itu orang dipimpin Roh Kudus. Daging tidak bisa berkuasa. Sekalipun ada tawaran, sekalipun dia normal, sekalipun dia punya kemampuan, kekuatan untuk dapat melakukan percabulan, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Karena dia dipimpin Roh Kudus. Orang itu pasti takut terhadap Roh, karena tadi dikatakan keinginan Roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi tidak mungkin orang mengikuti keinginan daging kalau dia dipimpin Roh. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi tidak mungkin ya, saya ulang, ada pemuda remaja yang bisa free sex, ya, ada pria-pria hidung belang yang bisa saudara melakukan percabulan. Itu tidak mungkin kalau orang itu dipimpin Roh Kudus. Saudara, dosa seks yang sekarang terjadi ini tidak lebih parah dari dosa seks yang terjadi di Korintus. Ya.
Karena di Korintus itu orang-orang itu punya dosa seks ngeri sekali. Mereka itu melakukan percampuran itu bukan dosa menurut pandangan mereka di Korintus. Kenapa? Karena dewa mereka itu dewa kesuburan, itu adalah dewa yang saudaraku berkaitan erat dengan seksual. Jadi kalau orang sering melakukan hubungan seks, itu maka hujan turun, maka hasil banyak, tanah subur. Jadi kalau mereka sudah lihat tanah tidak subur, hujan tidak turun, pasti mereka melakukan hubungan seks. Mereka akan melakukan hubungan seks di gunung yang namanya Akrokorintus. Kalau orang ke KDI mesti bayar. Tapi kalau ke Akrokorintus tidak bayar. Siapkan di sana 1.000 wanita, bukan satu wanita, bukan 2 wanita, 1.000 wanita. Dan silakan kamu mau bercampur sampai berapa hari, berapa bulan mau nginap di situ, tidak ada yang larang. Saudara. Tapi saudara lihat waktu mereka terima Yesus, lalu kemudian Paulus berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Kudus dikatakan diam di dalam kamu. Ya saudara lihat, ketika Roh Kudus diam di dalam mereka, mereka jago seks. Mereka ini saudara luar biasa dalam seksual dan mereka anggap bukan dosa. Tapi kalau mereka terima Roh Kudus dan mereka bisa bebas, merdeka, bahkan mereka penuh dengan Roh Allah dan mereka bisa mengalahkan Akrokorintus itu. Kenapa kita tidak bisa? Saudara, kita kan bukan penggemar seks. Kita tidak seperti mereka yang punya penyembahan seperti itu. Kita sudah jelas-jelas, bukan hanya pemerintah saja melarang. Seluruh orang kalau melihat orang melakukan dosa seks itu sesuatu kejian. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Seharusnya kita lebih geli dong. Apalagi kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau masih ada orang yang nekat, itu bagi saya keterlaluan. Saudaraku yang diberkati. Karena itu hari ini saya pesan buat kita sekalian. Gampang sekali untuk kita bisa bebas dari dosa seks. Yang penting Roh Kudus. Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hadir itu aman, ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak hadir ya susah, saudara. Makanya ada banyak orang tuh kok. Kenapa ya? Justru tunggu yang tidak enak, baru bertobat. Padahal bertobat tuh gampang. Cukup Roh Kudus hadir, Anda selesai dosa seks. Tapi ada yang tidak mau, kena penyakit AIDS, spilis, saudara. Ya, penyakit sebanyak baru Tuhan saya tobat Tuhan. Hai kau terlambat. Kenapa kau mesti tunggu penyakit? Ya saudara, padahal cukup terima Roh Kudus selesai. Tapi minta penyakit, minta saudaraku hal-hal yang berat dulu. Kalau penyakit sama, emang kalau istri datang ke kamu kau cakar selalu. Ya, saudara, kenapa mesti tunggu istri cakar? Ya, saudara, sebaiknya kan Roh Kudus turun, selesai dosa. Keinginanmu selesai, dagingmu selesai, seksualitasmu selesai. Saudara yang diberkati, anak-anak muda, ada banyak yang menyesal terlambat. Suami, laki-laki lari ke single. Betul salah sekali. Itu hari betul mau paksa. Terlambat nona. Roh Kudus cukup nak. Ya. Makanya kamu jangan jauh-jauh dari Roh Kudus, minta Roh Kudus pimpin saya lagi pacaran. Roh Kudus pimpin. Kalau Roh Kudus pimpin Anda, laki-laki ajak untuk melakukan yang tidak baik, Anda tidak akan ikut karena Roh itu akan menuntun Anda kepada kebenaran. Dia menginsafkan, menyadarkan bahwa itu dosa, itu tidak baik. Itu Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang diberkati. Jadi jangan tunggulah akibatnya dulu baru kita kaget, baru mau bertobat. Bagi saya itu terlambat. Gampang-gampang kok pilih yang susah. Saudara, yang gampang dia tidak mau. Cukup terima Roh Kudus, selesai. Dosa-dosa itu pergi. Keinginan-keinginan itu tidak menguasai kita. Tidak mau dia. Mau yang susah dulu. Saudara yang diberkati. Anda terlambat. Kaset. Saudara, jangan terlambat. Karena itu ingat, kalau melepas dari dosa, jangan tunggu akibat dulu. Yang kedua,
selain dosa seks, dia juga melepaskan dari dosa okultisme. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir. Ya. Saudara yang diberkati, Roh Kudus itu melepaskan orang dari penyembahan berhala dan sihir. Ada orang tidak mau lepas dari penyembahan berhala. Dia tunggu kapan tidak sembuh. Saya doakan satu. Saya mungkin sudah kesaksian di sini tapi mungkin bisa lupa. Saudaraku, dia sudah pergi ke 8 dukun. Dukun Semau, Alor, Helong, Rote, semua dia tes 8. Saudara, sudah 8 dukun tidak sembuh, baru Tuhan Allah. Terlambat, Pak. Saudara, terlambat. Saudara, kenapa mesti tunggu sampai 8 dukun? Sudah jelas-jelas penyembahan berhala tidak bisa tolong kok. Sihir tidak bisa tolong. Roh Kudus hadir, selesai. Susah-susah lagi masih pakai coba ini, coba itu. Kamu terlambat sekali. Ya saudaraku, dengarlah firman Allah. Roh Kudus itu mengalahkan semua. Sudah tahu Roh Kudus mengalahkan semua, masih cari lagi yang ece-ece. Ya masih cari yang spesialisnya ada. Ini anggap saja begini saudara. Ada dokter spesialis terhebat, murah, tidak bayar. Tapi Anda pustu. Ini kan bodoh. Dokter di samping, spesialis ini, tidak bayar. Ya, di rumah, anggap saja kita rumah dia di sebelah, tapi kita pustu. Pustu tidak sembuh, puskesmas. Puskesmas tidak sembuh, padahal dokter spesialis di samping. Ini kan bodoh kok. Sorry, saya ngomong kata. Banyak orang Kristen kan modelnya model begitu. Sudah Tuhan Allah tuh besar di atas segala-galanya, tidak ada tandingannya, satu-satunya, bukan salah satu. Tapi kok masih tak paling yang lain? Mau taruh di mana ya? Berat mas makan. Ya sama orang kayak begini. Ya. Masih pakai sombong sini, sombong sana. Kok sudah tahu Tuhan Allah lagi? Kenapa mesti takutan? Saudara yang diberkati itu ya. Karena saudara, Roh Kudus itu penting sekali. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, penyembahan berhala kita Pak setan dan penyembahan berhala. Ya. Kita tidak akan percaya gitu semua, itu tidak akan percaya kalau Roh Kudus pimpin. Tapi orang kalau Roh Kudus tidak pimpin, bagaimana caranya? Gereja iya, tapi berhala juga iya, sihir juga iya. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak kali terjadi. Hari ini saya pesan buat kita, mau kalah dari dosa okultisme, cukup Roh Kudus pimpin, selesai. Roh Kudus pimpin, kita tidak akan penyembahan berhala, tidak akan sihir lagi, tidak akan. Ya sudah. Tapi kalau Roh Kudus tidak pimpin kita, maka kita hidup begitu saja. Kita Tuhan, kita bilang Dia berkuasa, tapi kita semuanya tidak percaya. Baru-baru yang seroja kan begitu, ada yang saya dengar kesaksian. Doa-doa Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, dipanggil angin, dewa angin dan dewa hujan tolong. Ya sudah lihat, karena dia tidak percaya Roh Kudus kuasa hidupnya, Roh Kudus tuntun ini, tidak percaya. Dosa okultisme yang akan tetap berkuasa. Ketiga, saudara, dosa apa lagi yang akan dikalahkan kalau Roh Kudus ada? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saya sebut ini dosa kriminal. Karena dari amarah orang bunuh orang, ya, saudaraku. Dari iri hati orang bisa pencuri kiri kanan. Kriminalitas itu muncul karena itu, saudara. Nah, dosa kriminal itu juga ditaklukkan oleh Roh Kudus. Jadi mau supaya tidak melakukan kriminalitas, Roh Kudus kuasai, selesai. Tapi kalau Roh Kudus tidak kuasai, susah. Penjara omong kosong. Saya sudah ketemu orang bolak-balik di penjara. Saya 5 tahun full melayani di penjara. Non-stop. Bisa kaget, dia keluar, dia masuk ulang lagi. Kenapa? Bapak, di luar sana enak, di dalam enak. Lihat. Di luar rasa enak, di dalam dia rasa lebih enak. Jadi dia keluar, dia curi lagi, dia tangkap lagi, masuk lagi. Saudara. Keluar, bunuh orang lagi, masuk lagi. Karena dia rasa bahwa saudara, dalam juga enak. Orang tidak akan pernah bisa lepas dari dosa kriminal kalau dia tidak dikuasai Roh Kudus. Dia akan anggap membunuh itu biasa,
Dia akan anggap mencuri itu biasa, apalagi kalau dia sudah pernah masuk penjara. Saudara, orang yang rata-rata masuk penjara susah. Kadang-kadang dong sang kapok juga. Malah dong tambah berani. Karena dong anggap sama di penjara lebih bahaya. Makan tidur. Saudara, yang beda hanya cuma bisa keluar di mana-mana. Saudara yang diberkati itu. Karena itu hari ini jangan lupa, kriminalitas itu hanya bisa berhenti kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus belum turun, orang akan kriminal terus. Kalau orang bilang, Pak, darah tinggi terus nih Pak, cukup Roh Kudus kuasai kamu, darahmu normal kembali. Ya. Kalau Roh Kudus tidak ada, darahmu naik terus. Makan ketimun satu kebun, tidak tahu berhenti. Kan satu plastik, satu kebun Anda makan pun darah naik terus. Sedikit-sedikit emosi. Kalau Roh Kudus tidak kuasai. Kalau Roh Kudus kuasai, kita hati tenang. Mau marah, Roh Kudus kuasai. Keinginan itu, saudara, keinginan daging itu lenyap. Itu karena ada Roh Kudus. Makanya penting sekali Roh Kudus itu ada. Berikut, dosa apa lagi? Galatia 5 ayat 21, 4 dosa ya. 1, dosa seks. 2, dosa okultisme. 3, kriminalitas. 4, Galatia 5 ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saya sebut dengan dosa hedonisme. Ya saudara, hedonisme itu artinya sesuatu yang menjadi habit, kesukaan. Ya, betul tidak bisa Pak. Pokoknya kalau pesta bekung kaki pasti bagat, kamu sedang sah. Nah itu cocok Roh Kudus penuhi lu. Kalau Roh Kudus penuhi bekung kaki tidak gamatan dingin lain. Saudara yang diberkati, Roh Kudus itu pentingnya. Ada orang bilang, saya mau judi terus itu hedonisme. Pokoknya judi, pesta pora, kemabukan, merok itu hedonisme. Sesuatu yang disukai habit itu hedonisme. Banyak orang bilang, Pak, saya tidak bisa berhenti ini Pak. Rokok saya sudah coba Pak, gula-gula 1 toko Pak, tidak bisa Pak. Saudara, saya ketemu nih, orang tidak mau berhenti rokok. Dengar khotbah ulang-ulang, tidak mau berhenti. Satu kali, dia lagi perbaiki mobil sambil isap rokok. Dia puntung jatuh masuk di dalam bensin, meledakkan anus sebelah. Sudah. Bilang, tobat Pak, tobat. Kena api baru kau tobat, terlambat. Cukup Roh Kudus kau bisa berhenti, minta api dulu. Banyak orang kan begitu toh. Terlambat. Ya saudaraku yang diberkati Tuhan, minta tobat terus tengah. Baru mau bertobat. Janganlah minta tabakar. Ada rumahnya tabakar semua. Wih, ini kayaknya Tuhan tegur saya karena saya masih isap rokok. Ya terlambat, lalu kamu sudah angus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terlambat. Cukup Roh Kudus kau berhenti, selesai. Ada orang main judi tidak tahu habis-habisnya, bangkrut dia sampai selesai. Oh Tuhan, saya tobat Pak, saya sudah bangkrut. Bangkrut kalau kau bertobat, terlambat. Roh Kudus hadir, selesai. Amin. Orang mabok kita bilang berhenti, sudah mabok, tidak mau. Kena paru-paru, baru saudara muka langsung pucat kuning baru. Saya tobat sudah, saya ini luka semua ternyata subolong habis. Kau baru tak sadar. Saudara yang berkati, saya punya kenalan satu saudara. Dicakar buaya baru berhenti bertobat. 47 jahitan. Saya bilang untung lu selamat. Roh Kudus datang kan tidak perlu cakaran. Saudara yang diberkati Tuhan, cukup Anda buka hati, terima Roh Kudus, mabok berhenti. Terbuka hati, terima Roh Kudus, dia pimpin hidupmu, rokok berhenti. Terima Roh Kudus, dia pimpin hidupmu, judi berhenti, pesta pora berhenti, selesai. Roh Kudus saja cukup. Saudara yang diberkati, siapa orangnya? Paulus. Dia bilang, saya melakukan semuanya itu, tapi sekarang saya bebas, saya merdeka. Kok masih kurang apa? Dia bilang saya, ini kok saya. Dia sendiri yang tulis, dia sendiri ngomong, dia pudir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi masih banyak orang tidak percaya dengan firman. Hari ini ingatlah baik-baik. Sebenarnya Roh Kudus itu memampukan kita untuk mematikan keinginan daging. Jadi kalau saudara susah rasa, susah
kok keinginan daging saya ini luar biasa. Sorry, saya ngomong lagi, seks, kriminal, ya, hedonis, berhala, ya, okultisme itu terus kok masih terus. Cukup Anda doa, buka hati, minta roh Tuhan kuasai. Begitu Roh Kudus hadir, Dia akan melakukan segala sesuatu untuk mematikan keinginan daging kita. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Jadi dampak yang kedua, keinginan daging pasti mati. Kasih pertama, 2 keinginan daging. 3. Apa yang akan terjadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus? Kita lihat Galatia 5 ayat 22-23. Oke? Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22-23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sendiri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, yang ketiga, kalau orang itu dipimpin Roh Kudus, dia dimerdekakan, maka ia pasti akan menghasilkan buah. Ya. Saudara lihat, dia ada kasih, dia dimerdekakan dari saudara perbuatan keinginan daging, semua dimatikan. Lalu yang terakhir, dia pasti akan menghasilkan buah. Dia akan mengeluarkan buah. Buah itu adalah sukacita, kasih, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Semuanya akan terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tidak usah usaha untuk melakukan yang namanya damai sejahtera, sukacita, kasih. Kita tidak bisa usahakan. Itu buah, itu hasil dari Roh Kudus. Saudara yang diberkati. Yang kita butuhkan apa? Roh Kudusnya. Kalau Roh Kudusnya hadir, maka otomatis buahnya ada. Tapi kalau Roh Kudusnya tidak ada, mau minta buah dari mana? Saudara, tidak akan pernah bisa. Jadi kalau mau minta penguasa diri, minta Roh Kudus dulu. Karena Roh Kudus sumber penguasa diri. Mau minta damai sejahtera, minta Roh Kudus dulu. Karena sumber daripada damai sejahtera itu Roh Kudus. Mau minta kasih yang tadi saya sudah uraikan di atas, minta Roh Kudus dulu. Karena Anda mau berdoa minta kasih sampai kapan Roh Kudus tidak hadir, tidak bisa. Kasih itu datang dari Roh Kudus. Mau minta lemah lembut, saudara, minta dulu Roh Kudus. Kalau tidak bisa lemah lembut. Ya. Jadi intinya ada pada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, buah keluar. Kalau Roh Kudus ada, buah keluar. Jadi intinya itu, Roh Kudus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi janganlah berusaha buat baik, karena Anda tidak akan pernah bisa buat baik. Tapi mintalah Roh Kudus, karena begitu Roh Kudus ada, Anda bisa berbuat baik. Karena Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah kebaikan. Itu penting sekali. Ya. Jadi ini tidak boleh kita lupakan, sehingga hari lepas hari jadilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena waktu kita dipimpin Roh Kudus akan memberi dampak 3 ini buat kita. Kasih, keinginan daging ditaklukkan, dan Dia berikan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Satu ketika, saudara, seorang dosen menantang mahasiswanya untuk mengeluarkan minyak dari segelas air. Minyak itu saudara, adalah minyak kotor yang dicampur dengan air, saudara. Nah, caranya bagaimana supaya minyak yang kotor itu bisa keluar dari gelas tanpa boleh menyentuh gelas itu? Saudara yang diberkati Tuhan, mahasiswa bingung semua nih. Bagaimana kita tidak sentuh gelas, tapi minyaknya bisa keluar? Saudara, maka suatu anak berpikir begitu rupa. Oh, dia dapat ide. Pak, saya tahu. Oh ya, bagaimana caranya? Dia bilang begini, cukup ambil minyak bersih dan tuangkan ke dalam gelas itu. Maka minyak kotor dengan sendiri akan keluar dari gelas tanpa menyentuh gelas. Saudara, begitu dituangkan minyak bersih ke dalam gelas, maka minyak kotor akan keluar dengan sendiri, tumpah keluar. Saudara yang diberkati, dan minyak bersih akan ada di dalam gelas itu. Saudara yang diberkati, hidup kita itu seperti di dalam sebuah gelas. Waktu kita belum percaya Yesus, ada minyak kotor banyak, dan kita butuh Roh Kudus. Kalau kita ada Roh Kudus, maka kotor-kotor itu semua keluar. Yang ada kebaikan sekarang. Kebaikan akan menguasai hidup kita. Kebaikan akan menguasai hidup kita.
Jadi jangan berusaha untuk mengeluarkan kebaikan. Tidak akan pernah bisa. Cukup Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita, maka pasti keluarlah yang tidak baik, yang kemudian baik bisa kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang kita tidak boleh lupakan. Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus mengalami dampak dari Roh Kudus. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saya harus mengalami dampak dari Roh Kudus. Bilang samping kiri kanan, dampak dari Roh Kudus adalah kasih. 1, 2, 3. Dampak dari Roh Kudus adalah kasih. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu mengasihi, Kalau kita mengasihi, pasti kamu melayani. pasti kita melayani. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu mengasihi, Kalau kita mengasihi, pasti kamu tidak membinasakan. pasti kita tidak membinasakan. Amin. 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 Yang kedua, sama-sama katakan, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saya, Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saya, pasti saya akan mematikan keinginan-keinginan tadi. saya pasti akan memperhatikan keinginan-keinginan tadi. Amin. Amin. Apa saja keinginan daging itu? Sama-sama bilang dosa seks. 1, 2, 3. Dosa seks, Yang kedua, sama-sama bilang okultisme. okultisme, Yang ketiga, sama-sama katakan apa? Kriminal. Kriminal. 1, 2, 3. Kriminal. Kriminal. Yang keempat, apa? Hedonisme. Hedonisme. Kalau kita ada dipimpin Roh Kudus, kita akan mematikan empat-empatnya. Tapi ingat, Roh Kudus hanya bisa hadir kalau sekali lagi kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Amin. Pasti kita akan menghasilkan buah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, dan kita siapkan pujian. Kita menyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Datang urapi. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin Yesus. Jiwaku tenang bersamamu dalam berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku siap terima anugerahmu, ku siap terima anugerahmu yang haleluya, buka hati. Berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Di altar-Mu menyembuhkan hatiku. Mari buka hati saudara dengan sungguh. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita. Dikuasai hidup saudara dan saya. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Yesus menyembah. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah. Saudara, sejenak kita dalam hadirat Tuhan. Dengar baik-baik. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa berjalan dalam kasih Allah. Tanpa Roh Kudus seringkali kasih yang kita miliki kasih yang pura-pura, kasih yang tidak sungguh-sungguh, sehingga kita tidak bisa melayani, sehingga kita tidak bisa melayani orang lain, kita tidak bisa mengampuni orang lain, karena kasih yang kita miliki bukan kasih dari Roh yang dicurahkan dalam hidup kita. Seringkali saudara dan saya, kita tidak bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Kita turuti hawa nafsu seksual, kita turuti hedonisme, kita turuti kriminalitas, kita turuti okultisme. Hari ini saudara dengar firman Allah. Hanya Roh Kudus yang memampukan saudara bisa mematikan semua keinginan-keinginan daging. Saudara menjadi anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Itu karena Roh Kudus adalah hidup saudara dan saya. Seringkali orang berpikir bagaimana saya buat kebaikan, tapi gagal. Karena memang dia belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia belum penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus ada, kebaikan itu bukan hal yang sukar. Karena kebaikan adalah buah hasil dari Roh Kudus itu bekerja dalam hidup seseorang. Mari kita naikkan pujian ini, refnya, buka hati dan kita akan berdoa. Haleluya. Jamaatmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Yang ambil alih seluruh hidup saudara. Oh haleluya. Di altar-Mu menyembah. Buka hatiku, buka hati. Jangan Tuhan berserah penuh di hadirat-Mu. Ayo buka hati sungguh dengan hadirat Tuhan. Oh seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di altar-Mu kami menyembah. Kau beri kami kemenangan, Kau beri kami sukacita, Kau beri kami hal baru, kasih, Roh yang memerdekakan, Roh yang ajaib, Roh yang kudus, Roh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan menguasai setiap pribadi lepas pribadi. Hamba yang bicara, hamba terbatas Tuhan. Tapi hamba minta pada sore hari ini, malam hari ini, Tuhan dapati umat-umat Tuhan ini. Mereka di dalam hadirat Tuhan. Buka hati dengan sungguh dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah jamahan Roh itu terjadi atas setiap kami. Kami dipenuhi, kami dipimpin, kami dikuasai oleh Roh. Sehingga kami benar-benar hidup di dalam kemerdekaan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Biarlah Roh Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu Tuhan.
kebenaran yang sudah berseberangkan ini materaikan supaya pulang semua bergairah, semua haus, semua rindu, semua ingin lawatan Roh Tuhan itu dalam hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berfirman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.